Halo, apa kabar? Selamat datang di channel aku, Rafika Putri. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja, supaya kalian bisa enjoy dengerin cerita aku hari ini. Kalian tuh tahu kata bucin kan? Yang banyak banget dipakai sama anak-anak muda milenial zaman sekarang. Artinya kan budak cinta. Nah, berarti budak cinta ini bisa kita artikan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk seseorang yang memberikan rasa cintanya secara berlebihan dan bahkan tanpa logika. Ya kan? Tahap-tahap awal dari bucin anak-anak muda itu biasanya kemana-mana tuh harus selalu berdua, pergi ke sana berdua, pergi ke sini berdua, ya kan? Terus apalagi ya? Tukeran password sosmed atau teleponan nih sampai malam terus tunjuk-tunjukkan siapa yang mau tutup teleponnya duluan. Tapi buat sebagian orang, bucin itu bakalan fine-fine aja kalau masih dalam tahap yang relatif wajar, ya kan? Kayak yang tadi aku sebutin tuh kayaknya masih bucin-bucin yang wajar gak sih? Ada juga tahap bucin yang mungkin sampai bikin hubungan kalian tuh ada di tahap toxic relationship. Ada beberapa orang yang bahkan melakukan hal-hal yang di luar nalar karena kebucinannya. Misalnya mungkin mentato tubuhnya dengan nama pasangannya. Nanti kalau putus gimana? Nah, kali ini aku akan ceritain ke kalian tentang kisah bucin terepik yang viral di jagat raya TikTok. Ini tuh level bucinnya lebih dari cuma mentato bagian tubuh dengan nama pasangannya aja. Lebih dari itu, gengs. Nah, kalian harus dengerin cerita aku kali ini ya. Yuk, kita mulai sekarang. Hari ini aku akan ceritain tentang kisah percintaannya Nasruddin atau Acik yang dikenal sebagai seorang pedagang emas di Papua. Nasruddin ini yang biasa dipanggil Acik berasal dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi kemudian dia merantau nih ke Papua dan membuka sebuah toko emas. Nama tokonya itu Bintang Cendrawarsih Arso. Siapa nih teman-teman yang pernah beli emas atau bahkan sering banget beli emas di toko ini? Aku akan ceritain tentang pemiliknya si toko emas ini. Nasruddin atau Acik ini punya seorang istri yang namanya adalah Virgita Legina Helu. Virgita dinikahi sama Acik pada saat usianya masih 16 tahun. Kira-kira berarti baru lulus SMP lah ya, kalau menurut usianya. Nah, pada saat itu, karena mereka kedua memang saling suka, sama-sama suka, akhirnya keluarga mereka tuh menyetujui, merestui aja nih pernikahan keduanya. Acik dan Virgita ini bertemu karena orang tua Virgita atau ibunya itu bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah kerabatnya Acik. Nah, mereka ketemu nih, saling suka. Akhirnya Virgita dinikahilah sama si Acik. Saat itu usia Acik sekitaran 30-an lah. Setelah dinikahi sama Acik, Virgita tuh nggak langsung putus sekolah, gengs. Jadi dia masih dibiayai sekolahnya oleh Acik. Nggak cuma dibiayai untuk melanjutkan sekolah aja nih sama Acik, tapi Virgita juga dibekali dengan barang-barang mewah yang diberikan oleh Acik. Seperti contohnya perawatan wajah, perawatan tubuh, make up, mobil, barang-barang branded, aksesoris-aksesoris branded. Pokoknya selama menjadi istrinya Acik, Virgita tuh dimanja banget. Bahkan orang-orang banyak bilang kalau kehidupannya Virgita ini tuh bak Cinderella setelah dinikahi oleh si Acik. Nggak cuma perawatan wajah aja nih yang mahal, aksesoris branded, baju-baju mahal, nggak cuma itu gengs, tapi ternyata Virgita juga dibiayai untuk melakukan operasi plastik pada wajahnya sampai berubah jadi cantik banget kayak gini. Cukup nih ya cerita tentang Acik. Aku akan lanjut ke cerita tentang Virgita Legina Helu. Virgita Legina Helu adalah seorang anak dari ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah kerabatnya Acik. Tadi seperti yang udah aku bilang,
Virgita ini ketemu sama Acik pada saat ibunya bekerja di rumah kerabatnya Acik, ya kan. Setelah itu mereka menikah, kemudian Virgita melanjutkan sekolahnya, Virgita kemudian merubah citra hidupnya gitu kan, dari seorang anak ART yang cuma tinggal di pinggir pantai di rumah yang tidak permanen lah ya. Kalau di pinggir pantai itu kan tidak ada bangunan yang permanen. Bisa dibilang kehidupannya Virgita pada saat itu adalah kehidupan yang serba kekurangan. Tapi kemudian setelah dinikahi oleh Acik, kehidupannya berubah total bak Cinderella. Kalau menurut kita kan ya, betapa beruntungnya Virgita ketemu sama Acik yang merubah kehidupan dia dan keluarganya, bahkan sampai memanjakannya seperti itu, membelikan barang-barang mewah, perawatan tubuh yang mahal, sampai operasi plastik. Itu tuh kelewat baik nggak sih suaminya, ya kan? Tapi ternyata kebaikan Acik itu tidak dibalas dengan baik juga sama Virgita. Karena ternyata Virgita itu sering banget berselingkuh dari Acik selama pernikahan mereka. Gak cuma sekali dua kali, gengs, tapi sering. Nah, itu diketahui oleh kerabat-kerabat dekat mereka, keluarga-keluarga dekat mereka. Itu pada tahu kalau Virgita itu sering selingkuh. Tapi Acik terus saja membela Virgita. Saking bucinnya Acik sama Virgita, selalu dibelain setiap kali Virgita ketahuan selingkuh. Tahu nggak dia bilang apa? Maklum aja Virgita masih muda. Bang. Nah, itulah kebucinannya Acik terhadap istrinya yang sebenarnya sah-sah aja, ya kan? Karena memang mereka pasangan yang udah sah menikah gitu kan. Sekarang aku akan ceritain ke kalian tentang salah satu selingkuhannya Virgita Legina Helu yang bernama Mahdi Mehraban. Mahdi Mehraban ini adalah seorang pria warga negara asing asal Afghanistan yang datang ke Indonesia pada awal tahun 2021. Tepatnya dia datang langsung ke Papua. Sebenarnya Mahdi Mehraban ini, dia tuh datang ke Indonesia tanpa tujuan yang jelas. Maksudnya nggak ada pekerjaan juga, nggak ada usaha apapun juga. Jadi dia datang ke Indonesia dengan statusnya tuh yang masih pengangguran. Ngapain Mahdi? Mau cari makan gratis? Tidak selang berapa lama setelah Mahdi tiba di Papua, kemudian dia berkenalan nih sama Virgita. Kemudian mereka mulai menjalin hubungan asmara nih teman-teman, pacaran lah begitu ibaratnya. Si Mahdi menjadi pacar gelapnya Virgita. Pada saat itu sebenarnya Mahdi tahu kalau Virgita ini sudah memiliki suami. Tapi ya kadung cinta kali ya, atau bisa juga dibilang mungkin Mahdi ini memanfaatkan kekayaan suaminya Virgita nggak sih? Jadi mungkin karena dia pengangguran kan, dia menggantungkan hidupnya ke Virgita selama dia menganggur di Papua. Dan itu dari awal tahun 2021. Mahdi membuktikan kebucinannya terhadap Virgita dengan mentato lengannya dengan inisial Virgita dan ada quotes gitu. Jadi quotesnya itu adalah "You are all mine now and I never let you go." Terus ada inisial VLH gitu, love sign untuk Virgita. Nah, itulah latar belakang cerita kita kali ini. Ada Virgita, ada suaminya Acik, ada juga selingkuhannya si Mahdi. Cinta segitiga atau bisa dibilang cerita perselingkuhan mereka lah gitu ya, cerita perselingkuhannya Virgita dan Mahdi. Nah, sekarang aku akan ceritain ke kalian tentang sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2021 yang melibatkan ketiga orang ini. Jadi, pada tanggal 28 Juni tahun 2021, Acik dan Virgita meninggalkan rumahnya nih sekitar jam 7, jam 8 malam untuk pergi ke klinik untuk mengobati matanya Virgita. Setelah dari klinik, mereka mendapatkan resep untuk menebus obat ke apotik. Dari klinik, pergilah nih ke apotik. Nah, pada saat di apotik itu, ternyata sudah ada sebuah mobil sedan berwarna hitam yang membuntuti mereka. Nah, kejadian itu terekam oleh CCTV milik apotik. Pada pukul 21.30 waktu setempat, Virgita dan Acik memutuskan untuk pulang nih ke rumahnya dari apotik tadi kan, menuju ke Arso 2 Kabupaten Kirom, Papua. Sebelum mereka sampai ke rumah, sebelum mereka sampai ke
Arso 2, mereka melewati jalan kampung Holtekam. Nah, di kampung Holtekam itulah mereka kemudian dicegat oleh mobil sedan yang tadi membuntuti mereka dari apotik, yang terekam dari apotik tadi ya. Sebenarnya membuntutinya bisa jadi dari klinik, tapi mungkin ketahuannya di apotik. Mobil sedan itu berisi 3 atau 4 orang lah gitu, yang kemudian mencoba mengancam Acik dengan sebuah senjata tajam. Dari situlah tuh, dari pertengkaran perampok dan si Acik inilah Firgita akhirnya kebangun melihat kejadian itu, dan kemudian Firgita berusaha melawan untuk melindungi suaminya. Perampok itu masih berusaha untuk mendapatkan barang-barang berharga milik mereka berdua. Akhirnya, karena perlawanan dari mereka berdua, perampok itu menusuk Acik berkali-kali sampai Acik tewas, teman-teman. Acik tewas di tempat dan Firgita mendapatkan luka di bagian lengannya karena berusaha menolong suaminya. Gak berapa lama setelah perampok ini pergi kabur meninggalkan mereka setelah membawa beberapa barang-barang berharga, termasuk tas milik si Firgita, akhirnya mereka pergi kan nih. Kemudian Firgita keluar mobil nih, berusaha meminta pertolongan dari para pengguna jalan di sekitar mereka. Yang kalian bisa lihat videonya karena viral banget di TikTok. Ya, aku akan kasih lihat Firgita pada saat di lokasi kejadian. Stop dulu, Kak! Stop dulu! Tolong, Kak! Tolong dia dulu! Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Sempat viral nih teman-teman di TikTok video ini. Beberapa saat setelah kejadian, Firgita akhirnya ditolong oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan olah TKP untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya terjadi. Dan dari keterangannya Firgita sendiri, pada saat itu Firgita tidak bisa melihat sosok dari pelaku-pelaku perampokan itu, karena pada saat itu Firgita bilang matanya kan sedang bermasalah dan pada saat itu pun sudah gelap gitu di sana. Jadi tidak ada clue sama sekali dari saksi siapa para pelaku ini. Jadi karena Firgita nggak bisa ngelihat juga wajah pelakunya. Tapi hebatnya kepolisian Papua bisa menangkap eksekutor utama pembunuhan dari Acik. Jadi si pembunuh langsungnya ini loh, eksekutornya langsung, yang menusuk Acik dengan senjata tajam sampai tewas, akhirnya ditangkap di Bandara Sentani, Papua. Kalian tahu nggak orangnya siapa? Tebak, coba. Orangnya adalah Mahdi Meherba. Mahdi ditangkap oleh kepolisian Papua pada saat ia akan melakukan perjalanan menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti yang kalian tahu tadi, aku udah bilang di awal bahwa Acik ini berasal dari Makassar, kemudian dia merantau kan ke Papua. Nah, Mahdi ini berencana untuk mendatangi prosesi pemakaman Acik, korbannya sendiri. Setelah Mahdi ditangkap oleh kepolisian Papua, dimulailah investigasi dan diketahui bahwa Mahdi ini adalah seorang warga negara asing asal Afghanistan yang hanya memiliki kartu identitas tinggal sementara ya, atau KITAS itu selama beberapa bulan aja, jadi hanya sampai Agustus bulan depan. Itu pun yang dia bawa hanya SIM kalau nggak salah, jadi si KITASnya itu sendiri masih ada di Jakarta, main sama kakaknya gitu. Setelah digali ya, Mahdi ini kan diberikan beberapa pertanyaan sampai akhirnya Mahdi ini mengaku bahwa kejadian tersebut adalah ide atau gagasan langsung dari istrinya Acik, si Firgita, pacarnya Mahdi. Dari keterangannya si Mahdi inilah akhirnya kepolisian Papua berusaha untuk membawa kembali Firgita ke Papua untuk melakukan investigasi lanjutan. Ini video waktu si Firgita lagi dijemput nih langsung sama pihak kepolisian. Disorakin geng, satu kampung. Mantap. Tadi kan video dia minta tolong tuh viral di TikTok. Ada satu video lagi teman-teman yang ternyata viral di TikTok. Ayo ya, kita janji makan sama. Bapak. Pura-pura gila, gengs. Stres, depresi ceritanya, ditinggal sama suaminya, padahal dia sendiri yang merencanakan pembunuhan suaminya.
Ini antara dia psycho atau bucin ya, atau bahkan bucinnya dia itu memang sudah sampai di level bukan toksik lagi, tapi psycho. Bener-bener bucin sama selingkuhannya sampai ngebunuh suaminya sendiri, padahal bisa minta cerai, guys. Bisa minta cerai aja. Tapi mungkin pikirannya Virgita kalau minta cerai, dia nggak akan bisa menguasai harta suaminya sepenuhnya nggak sih? Untuk kehidupan dia dengan selingkuhannya selanjutnya, nggak? Dari hasil investigasi lanjutan, akhirnya kepolisian Papua menetapkan Virgita sebagai otak dari kasus pembunuhan Acik. Yang kemudian Virgita dijerat oleh pasal 340 KUHP yang berisi tentang pembunuhan berencana. Juga pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Untuk Mahdi sendiri belum ada berita terbaru atau keputusan terbaru dari kepolisian tentang Mahdi. Mungkin bisa aja dia dideportasi atau mungkin dihukum di Indonesia. Nanti kalian bisa update sendiri. Banyak banget sih beritanya berseliweran di TikTok, di Google, sebenarnya banyak banget. Nah, untuk saat ini informasi terupdate-nya adalah si Virgita itu sudah ditetapkan sebagai tersangka otak dari kasus pembunuhan suaminya sendiri. Kali ini ceritanya tentang level bucin terpsycho, ya nggak sih? Bukan toxic relationship lagi nih, tapi namanya udah psycho relationship nih mereka berdua. Sampai berencana membunuh suaminya Virgita berdua, dieksekusi pun berdua, viral, dan kemudian dia acting sok depresi gitu. Nah, gengs, itu aja cerita hari ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Nggak harus suka juga sih. Mudah-mudahan kalian dapat pelajaran lah ya dari cerita ini. Semoga level bucin kalian tuh masih yang wajar-wajar aja. Yang level-level oke lah, yang fine lah ya. Jangan sampai ke level yang toxic, apalagi sampai ke psycho kayak gini. Nggak usah, nggak perlu. Bucin boleh nih ke istri kayak Acik, bagus ya kan, jadi cantik istrinya. Tapi kalau kayak Virgita sama Mahdi masih pacaran, itu pun selingkuhan, ngapain? Nggak usah terlalu bucin. Makasih banget buat kalian yang udah dengerin cerita aku hari ini. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan baik-baik aja, terhindar dari paparan virus COVID-19, dan semoga aja Indonesia bisa kembali normal seperti sedia kala, seperti sebelum COVID ada di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like video ini kalau kalian suka videonya. Jangan lupa juga buat share videonya supaya banyak orang yang lebih tahu lagi tentang informasi-informasi dari channel aku. Stay safe teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!